Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji UKIN PPG dalam jabatan B4 LP3 Yayan Curup. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tafi, nomor induk mahasiswa 25584402221. Mahasiswa PPG dalam jabatan B4 tahun 2025 LP3 Yayan Curup. Saya akan melakukan praktek pembelajaran mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 4 dengan tema beriman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala menggunakan pendekatan kontekstual di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Hidayatus Sibyan. Demikian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semuanya? Sehat? Sehat. Masih semangat? Semangat. Masih semangat? Semangat. Sudah makan? Sudah makan? Iya, harus gitu. Meskipun sekarang jam pelajaran terakhir, paling tidak mengurangi rasa semangat belajar. Hari ini ada yang tidak masuk mungkin? Masuk semua, benar. Benar, masuk semua. Siti Sifaul Milatil Karimah. Kemudian Wilda Hoirun Nadwa. Sudah. Iya, nah berarti memang hadir semua, alhamdulillah. Kalau siswa itu hadir semua, guru itu senang ngajarnya. Materi kita kali ini beriman kepada Nabi dan Rasulullah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana yang ada di buku mata pelajaran, beriman kepada Nabi dan Rasul berarti percaya dan yakin bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya agar menempuh jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga selamat dunia akhirat. Jadi jelas sudah. Makna beriman kepada Nabi dan Rasul adalah beriman kepada Rasul berarti kita harus percaya dan meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya agar menempuh jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga selamat dunia akhirat. Kenapa di sini ada bahasa untuk membimbing umatnya? Karena umat-umat terdahulu sebelum umat kita pada nabi-nabi dan rasul sebelumnya itu kan memeluk agama yang berbeda-beda. Ada agama Quraisy, kafir Quraisy dan lain sebagainya. Sehingga mereka itu dengan diutusnya para nabi dan rasul itu untuk memberikan arahan ke jalan yang benar. Jalan yang benar apa? Ya tentunya menganut agama Islam. Karena sebaik-baik agama tentunya adalah agama Islam yang memang agama yang membimbing kita ke jalur yang benar dengan ridho Allah untuk keselamatan dunia dan akhirat. Jadi itu ya, beriman kepada Rasul yaitu percaya dan yakin bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah. Sampean percaya enggak kalau Rasul, Nabi dan Rasul itu utusan Allah? Yakin? Yakin benar? Oke. Nah, dengan merasa yakin, dengan merasa percaya seperti ini bahwa ini adalah bagian dari iman kita. Nah, kemudian selanjutnya adalah Rasul adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri dan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan wahyu yang diberikan oleh Allah untuk umatnya. Jadi itu tadi, ini masuk kepada perbedaan Nabi dan Rasul. Jadi sudah jelas bahwa Rasul itu adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan dia punya kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Contoh gini, kita sebagai umat Nabi Muhammad, Nabi Muhammad itu menerima wahyu yang disampaikan oleh malaikat siapa yang menyampaikan wahyu? Siapa? Nah, Nabi Muhammad mendapat wahyu yang disampaikan melalui malaikat Jibril. Nabi Muhammad menerima wahyu itu untuk dirinya sendiri dan disampaikan kepada umatnya. Apa wahyu itu, Ustadz? Wahyu itu adalah perintah Allah. Perintah Allah untuk dilaksanakan oleh Nabi Muhammad dan dilaksanakan oleh umat
umatnya. Contohnya, Nabi Muhammad menerima wahyu oleh Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril. Wahyunya adalah perintah untuk melaksanakan sholat. Otomatis Nabi Muhammad itu adalah melaksanakan sholat sendiri dan wajib menyampaikan kepada umatnya untuk melaksanakan sholat. Contoh gampangnya seperti itu. Nabi Muhammad menerima wahyu perintah Allah untuk berpuasa di bulan Ramadan. Nabi Muhammad di bulan Ramadan juga berpuasa, tapi dia juga punya kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya agar di bulan Ramadan juga berpuasa. Bisa dipahami ya? Iya, jadi itu sudah gampangnya. Nah, kemudian kalau Nabi sendiri siapa, Pak? Nah, di sini dijelaskan bahwa Nabi adalah manusia pilihan juga yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri, tetapi tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Kalau Rasul itu kewajibannya juga untuk dirinya sendiri dan menyampaikan kepada umatnya, kalau Nabi hanya untuk dirinya sendiri. Jadi Allah menyampaikan wahyu kepada Nabi itu ya hanya untuk dirinya sendiri, tidak punya kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Mudah ya? Jadi kalau Rasul itu wahyu itu disampaikan kepada dirinya sendiri, dilaksanakan oleh dirinya sendiri dan menyampaikan kepada umatnya, kemudian umatnya melaksanakan. Kalau Nabi tidak seperti itu, wahyu itu hanya disampaikan oleh Allah untuk dirinya sendiri. Artinya itu dikerjakan dirinya sendiri, tidak wajib menyampaikan kepada umat. Nah, itu sudah jelas tadi perbedaan Nabi dan Rasul. Kemudian Nabi dan Rasul itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Nabi dan Rasulullah yang namanya disebutkan di dalam Al-Qur'an sebanyak 25 orang. 25 orang itu Nabi dan Rasul itulah yang wajib diketahui oleh tiap umat Islam. Nah, seperti yang tertera di gambar ini, ada sebanyak 25 Nabi dan Rasul yang wajib diketahui. Kalau Nabi sendiri, Ustadz, apakah saya wajib tahu? Tidak perlu, karena di keterangan itu jumlah Nabi itu ratusan ribu. Jadi itu tidak perlu sampean tahu. Tapi yang perlu diketahui, Nabi dan Rasul itu ada 25. Ya, sudah di sini disebutkan siapa saja yang wajib sampean ketahui. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, kemudian Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, kemudian 11 Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Zulkifli, Nabi Su'aib, kemudian Nabi Yunus, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Ilyas, kemudian Ilyasa, Nabi Zakaria, Yahya, Isa, dan terakhir Nabi Muhammad. Jadi Nabi dan Rasul yang wajib diketahui hanya 25. Ini yang sampean wajib ketahui. Yang pertama Nabi Adam, kemudian yang terakhir Nabi Muhammad. Nah, urutan-urutan Nabi yang saya baca tadi, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, ini memang sudah urutannya, tidak boleh dirubah. Berarti setelah Nabi Adam meninggal, ada Nabi siapa? Ada Nabi Idris, seperti itu. Kemudian setelah Nabi Idris meninggal, ada Nabi siapa? Ada Nabi Nuh. Kan seperti itu. Yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Ada berapa Nabi dan Rasul? Ada berapa? Nabi pertama siapa? Nabi kedua siapa, Dek? Kok ketawa kamu? Enggak nyimak ya. Jadi Nabi yang kedua adalah Nabi Idris. Nah, sampean ini adik-adik wajib beriman kepada ini. Wajib. Rukun iman ada berapa? Apa saja? Terus. Iman kepada kitab dulu. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, baru iman kepada Rasul. Baru hari kiamat, dan terakhir adalah qada dan qadar. Ya ini, yang dimaksud iman yang keempat, ya ini. Beriman kepada 25 Nabi dan Rasul. Jadi ada 25 Nabi dan Rasul yang wajib diketahui. Kemudian tugas apa Ustadz? Nabi dan Rasul itu perbedaannya tadi sudah dijelaskan. Tidak perlu saya ulang, biar cepat. Kan mau cepat pulang ya? Iya sama. Nah kemudian selanjutnya Nabi dan Rasul, saya tak pindah. Nabi dan Rasul diangkat oleh Allah untuk mengemban tugas suci dan mulia, yaitu menyampaikan wahyu dan risalah Allah kepada umat manusia. Dalam Al-Quran surat Al-An'am dijelaskan bahwa dan tidaklah kami mengutus para Rasul itu melainkan untuk memberikan kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa yang beriman dan mengadakan perbaikan, maka
tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Nabi dan Rasul diutus oleh Allah hanya terbatas kepada umat tertentu. Misalnya Nabi Musa dan seperti Nabi Musa, Nabi dan Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk bangsa Israel. Nabi Ayub diutus oleh Allah untuk bangsa Madian. Begitu juga dengan Nabi dan Rasul yang lain. Mereka diutus untuk bangsa tertentu saja. Nah, sedangkan Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk semua umat manusia yang ada di planet bumi karena beliau sebagai Rasul akhir zaman. Kalau nabi-nabi sebelumnya yang saya jelaskan di awal itu hanya diutus untuk umat tertentu, Kalau Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat di muka bumi karena Nabi Muhammad itu adalah nabi terakhir. Kalau yang 24 itu hanya untuk umat-umat tertentu. Misalnya untuk umat kafir Quraisy ya gitu-gitu aja. Kalau Nabi Muhammad tapi diutus untuk kepada seluruh umat manusia. Nah, kemudian kita masuk pada selanjutnya. Nah, yang kedua ini. Kalau tadi sudah tentang beriman kepada Nabi dan Rasul, kemudian jumlah Nabi dan Rasul sudah diketahui ada 25. Kemudian setelah itu juga perbedaan Nabi dan Rasul sudah diketahui. Sebelum dilanjutkan pada tugas, sifat, dan cara beriman kepada Nabi Rasul, ada yang mau tanya dulu? Gak ada ya, dipahami ya? Sudah paham ya? Oke, nanti sebagai bentuk pemahaman nanti saya coba kasih tugas. Nah, kemudian yang kedua, B, tugas, sifat, dan cara beriman kepada Nabi dan Rasul. Mengenal para Rasul yang diutus kepada umat manusia merupakan perkara penting dan sangat dibutuhkan kaum muslimin. Baik berkenaan dengan iman, tugas, kehususan, dan kehidupan mereka agar dapat dijadikan suri teladan bagi manusia. Di antara tugas Nabi dan Rasulullah adalah yang pertama, mengajak manusia menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas sudah. Jadi tugasnya adalah untuk mengajak manusia menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini adalah harus menganut agama Islam. Kemudian yang kedua, mengajarkan akidah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi sesembahan berhala dan sesembahan yang lain. Kemudian mengajarkan agar hidup berakhlak mulia. Jadi salah satu dari tugas para rasul adalah mengajarkan kita agar hidup berakhlak mulia. Sama dengan Nabi Muhammad diutus ke muka bumi sebagaimana keterangan dalam hadis, innama bu'istu liutammimah bimakarimil akhlak. Saya diutus ke muka bumi hanya untuk menyempurnakan Berarti yang diutamakan tugas para nabi itu tadi menyempurnakan akhlak. Beni Roma orang, bukan untuk mencerdaskan orang, tapi menyempurnakan akhlak. Mencerdaskan umatnya agar menjadi pandai. Kemudian menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Kemudian mengajarkan hidup bermasyarakat. Jadi ada 6 poin tentang tugas Nabi dan Rasulullah yang saya sampaikan tadi, mengajarkan hidup bermasyarakat. Nah, kemudian selanjutnya dalam melaksanakan tugas yang mulia dan berat tersebut, Nabi dan Rasul memiliki sifat wajib, mustahil, dan jaiz. Yang pertama adalah sifat wajib. Sifat wajib bagi Rasul artinya sifat yang harus dimiliki oleh seorang Rasul. Sifat wajib bagi Rasul ada 4. Yang pertama, siddiq. Siddiq artinya jujur atau berkata benar. Seorang Rasul tidak pernah berbohong. Contohnya, perilaku siddiq Rasulullah. Bukan hanya perkataan yang benar, tetapi beliau bersikap jujur. Kemudian juga saat berdakwah, tidak pernah Rasulullah menambah atau mengurangi wahyu yang diterimanya. Jadi sifat wajib seorang Nabi itu adalah harus jujur. Nah, ketika dia menyampaikan dakwah, yang disampaikan adalah wahyu dari Allah. Nabi itu tidak pernah mengurangi terhadap apa yang disampaikan. Kalau Allah itu memerintahkan kepada Nabi Muhammad melaksanakan sholat 5 waktu, ketika Nabi berdakwah, mengajak dia untuk untuk melaksanakan sholat, menganjurkan sholat, Nabi yang menyampaikan 5. Misal Nabi Muhammad menerima wahyu, sampaikan Muhammad kepada umatnya sholat 5 waktu. Nah, ketika Nabi berdakwah menyampaikan itu, ya tetap disampaikan 5. Tidak mungkin Nabi itu bilang
wah sudah, biar umat saya capek, tak sampaikan 10 aja sholat, misalnya 10 kali. Enggak. Kenapa? Karena Nabi itu memang harus jujur, baik perkataan atau perbuatan. Perbuatannya apa? Ya perbuatan dirinya sendiri. Kemudian perkataannya apa? Ya seperti yang saya sampaikan tadi. Ketika Nabi itu menyampaikan wahyu yang disampaikan kepada umatnya, yaitu dengan cara jujur, tidak mengurangi, tidak menambah atau tidak mengurangi. Intinya Nabi ketika berdakwah itu jujur. Artinya disampaikan jujur. Kalau memang Allah merintahkan puasa bulan Ramadan, ya disampaikan aja. Puasa wajib hanya bulan Ramadan. Tidak mungkin Nabi menyampaikan, puasa wajib 1 tahun 5 kali, misalnya. Tidak mungkin. Tetap akan disampaikan sesuai dengan perintah Allah, dengan wahyu yang diterima. Nah, kemudian di sini juga ada sifat amanah. Nah, dijelaskan bahwa Nabi itu adalah amanah, sifat wajib amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Rasul memegang teguh kepercayaan yang diberikan kepadanya. Perkataannya mengandung kebenaran. Jadi Nabi itu selain jujur juga orangnya amanah. Gimana orang amanah? Yang menyampaikan apa adanya. Artinya dia ketika diberi wahyu, dia amanah untuk menyampaikan kepada umatnya. Bukan kayak adik-adik, bukan kayak anak-anak ini. Anak-anak kadang kan tidak amanah ketika disuruh beli rokok, ternyata dibeliin roti. Nah, itu namanya tidak amanah. Nah, Nabi tidak seperti itu. Nabi itu amanah, menyampaikan sesuai dengan apa yang dia terima. Kemudian yang berikutnya adalah tabligh. Artinya tabligh itu adalah menyampaikan. Seorang Rasul memiliki kewajiban menyampaikan wahyu yang diterima dari Allah kepada umat manusia. Contoh perilaku tabligh Nabi dan Rasul adalah mereka selalu menyampaikan wahyu, apapun bahaya atau ancaman yang datang kepada mereka. Misal Nabi Ibrahim yang disiksa dengan cara dibakar. Jadi Nabi itu adalah menyampaikan apa? Wahyu. Meskipun Nabi itu menyampaikan wahyu dengan berdakwah, tantangannya itu berat, tetap disampaikan. Adik-adik mungkin ingat kan, ketika dulu Nabi Muhammad berdakwah menyampaikan wahyu di hadapan kafir Quraisy, apa yang diterima Nabi Muhammad? Dia dilempari batu sampai giginya apa? Pecah ya, sampai giginya pecah. Nah, itu memang sudah tantangannya Nabi seperti itu. Tidak mungkin Nabi, nanti saya berdakwah, pas nanti saya dilempari kotoran unta misalnya, mundur aja saya. Tidak bisa seperti itu. Karena memang tugasnya Nabi adalah menyampaikan, meskipun nyawanya jadi taruhan. Ya contohnya Nabi Muhammad itu, kan sudah adik-adik tahu di sejarah kebudayaan Islam itu kan sudah jelas. Ketika dia berdakwah dilempari kotoran unta, dilempari batu saat berdakwah. Nah, itu memang sudah tantangan para nabi. Karena kenapa? Karena nabi memang punya tugas menyampaikan meskipun nyawa taruhannya. Kan seperti itu. Kalau adik-adik tidak mungkin bisa kayak Rasulullah. Misal, kamu di depan orang coba kamu menyampaikan ini. Sedangkan kamu jelas kalau dia nanti menyampaikan ini, itu tak bunuh. Kalau kamu pasti pilih mundur kan gitu. Kalau Nabi enggak, karena memang tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Jadi meskipun dia itu ancamannya nyawa, ya tetap disampaikan oleh Nabi. Kemudian yang berikutnya adalah fatona, artinya cerdas, pandai dan bijaksana. Seorang Nabi itu harus cerdas. Nabi itu enggak ada Nabi yang bodoh, pasti semuanya cerdas. Kenapa? Karena Nabi itu tugasnya adalah menyampaikan wahyu, menyampaikan kebenaran sesuai yang diterimanya. Kan seperti itu. Nabi itu nggak ada yang tidak cerdas. Jadi Nabi itu harus cerdas, memiliki sifat cerdas. Pinter-pinter semua. Bukan hanya pinter, cerdas. Kenapa? Karena yang dihadapi para Nabi ketika menyampaikan wahyu, itu beda-beda orang. Beda-beda orang. Ada yang memang cara menerimanya, menangkapnya itu cepat. Ada yang tidak. Makanya Nabi itu semuanya diberi kecerdasan yang luar biasa. Nah, kalau tadi adalah sifat wajib, kemudian yang berikut adalah sifat mustahil bagi Rasul. Yang dimaksud sifat mustahil bagi para Rasul ialah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh para Rasul. Nah, ini sifat mustahil yang dimiliki Nabi dan Rasul merupakan lawan dari sifat wajib. Sehingga ditegaskan jenisnya agar menjadi contoh sifat yang harus dihindari oleh umat manusia. Adapun sifat mustahil Rasul yang pertama, kizib,
artinya dusta atau bohong. Nah, jelas sudah. Nabi itu adalah tidak akan pernah berbohong. Nah, sifat ini tidak mungkin dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Sebab mereka senantiasa telah dijaga oleh Allah. Sifat ini adalah kebalikan dari sifat siddiq. Kemudian yang B, khianat. Artinya adalah tidak dapat dipercaya. Mustahil bagi para Nabi dan juga Rasul mempunyai sifat khianat. Sebab mereka adalah utusan Allah yang senantiasa terjaga sebagai penyampai wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Sehingga sangat mustahil atau tidak mungkin untuk mereka mempunyai sifat ini. Sifat ini adalah kebalikan dari sifat amanah. Jadi ini adalah kebalikan dari sifat amanah, yaitu khianat. Pasti Nabi itu akan menyampaikan apa yang menjadi kewajiban dia, karena dia dipercaya untuk menyampaikan. Kemudian hitman memiliki arti menyembunyikan wahyu. Nabi dan Rasul adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala sebagai penyampai risalah kepada umat mereka. Sehingga sangat tidak mungkin bagi mereka memiliki sifat menyembunyikan wahyu. Sifat ini adalah kebalikan dari sifat beliau. Jadi Nabi ketika menerima wahyu dari Allah, wahyu itu akan disampaikan, tidak mungkin disembunyikan. Wah, ini wahyu yang diterima saya kok berat ya bagi umat saya. Saya sembunyikan aja, nggak mau disampaikan, nggak bisa. Nabi tidak punya sifat seperti itu. Artinya dia akan tetap menyampaikan wahyu itu. Tidak akan pernah menyembunyikan wahyu yang diterimanya. Kemudian balada memiliki arti bodoh. Para nabi dan Rasulullah Subhanahu wa taala adalah manusia pintar yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penyampai agamanya kepada umat manusia dan melakukan berbagai tindakan kebaikan supaya mereka dapat menjadi suri tauladan untuk umatnya. Sehingga sangat tidak mungkin bagi mereka memiliki sifat baladah atau bodoh. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah sifat jais Rasul. Para nabi dan juga Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala juga memiliki sifat yang dinamakan dengan sifat jais. Sifat jais bagi para nabi dan Rasul terdapat satu, yakni a'radul basyariyah, yang memiliki arti bahwa mereka juga memiliki sifat seperti manusia pada umumnya, yakni makan, minum, sakit, tidur, dan lain sebagainya. Jadi Nabi itu adalah sama dengan kita. Dia itu memiliki apa namanya ya? Memiliki sifat seperti manusia pada umumnya ya, karena Nabi itu kan manusia ya kan? Nabi itu manusia sama dengan kita. Jadi Nabi itu sama dengan Nabi juga minum, Nabi juga makan, Nabi juga sakit. Seorang Nabi sakit, apalagi sampean kan gitu. Contohnya Nabi yang pernah sakit parah siapa? Nabi siapa? Pernah ingat? Nabi Ayub, ya. Jadi dalam sebuah keterangan kan dijelaskan Nabi Ayub itu sakit parahnya apa? Kulitnya terkelupas. Dari saking parahnya hanya menyisakan apa? Jantung dan hati untuk berzikir, ya kan? Lambat laun istrinya yang setia katanya lambat laun dari saking jijiknya kepada Nabi Ayub itu ditinggalkan. Kan gitu ya dalam sebuah keterangan. Nah, berarti Nabi itu sama dengan kita-kita. Nabi juga capek, Nabi juga sakit, Nabi juga lapar, haus, Nabi juga punya anak. Siapa? Salah satu anak dari Nabi Muhammad. Ada yang tahu? Siti siapa? Hah? Ya. Jadi sama, Nabi juga punya keluarga, punya anak. Ya samalah dengan kita-kita. Gitu. Jadi Nabi itu samalah dengan kita-kita. Makan. Kemudian dalam sebuah keterangan juga dijelaskan bahwa kalau berbicara sakit ya, Nabi Musa misalnya, Nabi Musa itu pernah sakit mengalami kekakuan lisan. Kalau bahasa anunya stroke ya kan. Jadi lisannya itu kaku, tidak bisa ngomong. Itu pernah Nabi Musa sakit seperti itu. Kalau Nabi Muhammad dalam keterangan dijelaskan pernah sakit kepala setelah pulang haji dari haji wada. Nah, ini diyakini berasal dari racun yang diberikan wanita Yahudi di Khaybar bertahun-tahun sebelumnya. Dengan tinggi yang berlangsung beberapa hari menjelang wafatnya, meskipun sakit beliau tetap mengimami sholat dan memberikan wasiat. Jadi Nabi Muhammad itu sama juga sakit. Sama juga, bahkan sakitnya Nabi Muhammad itu sebelum meninggal dia juga sakit. Samalah, intinya Nabi itu samalah dengan kita. Yaitu makan, minum, haus, capek sama. Cuman yang membedakan tadi itu, yang di awal itu ada sifat wajib juga.
Yang membedakan hanya di situ, dia tidak pernah bohong, amanah dan lain sebagainya. Kalau kita kan sering kan tidak amanah, tidak bisa dipercaya, tidak jujur kan gitu. Kalau Nabi hal-hal seperti itu tidak ada dalam dirinya. Yang ada kesamaan dengan kita adalah yaitu tadi seperti sifat pada umumnya itu, ya Nabi juga makan, minum, sakit, tidur dan lain sebagainya. Selain mengetahui tugas dan sifatnya sebagai seorang muslim, kita harus mencintai dan mengamini Nabi dan Rasul. Maksud kami mengimani Nabi dan Rasul. Adapun cara beriman kepada Nabi dan Rasul, yang pertama, mengetahui riwayat kehidupan dan ajaran yang dibawanya. Ini salah satunya. Dengan cara kita mengetahui riwayat kehidupan dan ajaran agama yang dibawanya. Kemudian membenarkan berita yang disampaikan para Rasul. Mengamalkan syariat yang dibawanya. Mencintai dan membela para Rasul. Meneladani akhlaknya, menghidupkan sunnah Rasul, memperbanyak membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Jadi ada dua poin inti yang disampaikan pada pertemuan kali ini. Pertama tadi makna beriman kepada Nabi dan Rasul, kemudian kita juga berbicara tentang sifat-sifat para Nabi dan Rasul. Anak-anak tadi kan sudah saya jelaskan materi tentang beriman kepada Nabi dan Rasul. Dari sampean mungkin mau bacakan lagi tentang pelajaran tadi, silakan ke depan. Satu, apa arti iman kepada Nabi dan Rasul? Beriman kepada Rasul berarti percaya dan yakin bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah SWT yang ditugaskan untuk membimbing umatnya agar menempuh jalan yang benar dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga selamat dunia dan akhirat. Dua, apa perbedaan Nabi dan Rasul? Rasul adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan wahyu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatnya. Sedangkan Nabi adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri. Cukup. Ya, silakan duduk. Dari perempuan perwakilan untuk menyampaikan lagi, ya. Nanti saya pertajam dengan tugas PR di rumah. Mengapa seorang Rasul harus mempunyai sifat fatona? Seorang Nabi dan Rasul memiliki kecerdasan dan kekuatan berpikir yang tinggi agar dapat memberikan keterangan-keterangan dengan pandai dan bijaksana, sehingga manusia dapat mengerti dan memahami apa yang diajarkannya. Contoh sifat fatona Rasulullah adalah beliau mampu menjelaskan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaumnya sehingga mereka memeluk agama Islam. Rasulullah SAW juga mampu mengubah bangsa Arab jahiliyah menjadi satu bangsa yang berbudaya dan berpengetahuan. Dua, berilah contoh pengalamanmu dalam menerapkan sifat amanah ketika di rumah. Menerapkan sifat amanah ketika di rumah. Apabila orang tua menyuruh membeli sesuatu ke toko, maka aku membelinya barang tersebut sesuai dengan pesanan orang tua. Selain itu, ketika orang tua menyuruh menyampaikan pesan kepada orang lain, saya menyampaikan pesan itu dan tidak mengurangi atau menambahkan pesan tersebut. Nah, itu silakan duduk. Jadi apa yang dibacakan oleh temannya tadi, itu saya menyimpulkan itu salah satu bukti bahwa adik-adik sudah bisa memahami terhadap materi yang saya sampaikan. Kan seperti itu ya. Jadi saya tidak perlu mengulas panjang lebar. Artinya dengan adik-adik tadi menyampaikan, teman-temannya tadi menyampaikan itu sebagai bentuk sudah bahwa anak-anak ini sudah bisa memahami terhadap apa yang saya sampaikan tentang beriman kepada Nabi dan Rasul. Ada berapa Nabi dan Rasul? 25. Jadi ada 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita percayai, kita iman. Sebelum diakhiri, saya tegaskan, tolong buku mata pelajarannya nanti ya. Buku mata pelajarannya itu dibuka lagi. Di tugas akhir itu kan ada pilihan ganda dan soal jawaban, ya kan? Nah, itu nanti di PR, di rumahnya PR, sampean jawab soalnya itu baru nanti disetorkan minggu depan ya. Bisa ya? Sebelum saya akhiri ada pertanyaan? Sudah dipahami? Ya, pokoknya minggu depan wajib nyetor PR semuanya. Tugas-tugas yang saya sampaikan itu menyetor PR dengan menjawab soal yang ada di buku mata pelajarannya. Sudah cukup ya? Ayo baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba.
خلقنا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo silakan.